Halo Sobat TVUI, saat ini bakal diadain penyuluhan dan praktek pembuatan vertical garden di Kelurahan Bojong Pondok Terong, Cipayung, Depok. Nah, kegiatan ini bakal diadain sama mahasiswa yang tergabung dalam program Depok Kita. Penasaran Depok Kita itu apa dan apa aja sih kegiatannya? Tetap bersama saya Andre di Ngopi, Ngobrol Pakai Isu. Depok Kita adalah program kerja pengabdian masyarakat dari Departemen Sosial Masyarakat Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia. Program ini berbasis community development yang berfokus pada aspek pengembangan pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan infrastruktur. Lokasi pembinaan Depok Kita bertempat di RT 4 RW 8 Kelurahan Bojong Pondok Terong, Cipayung, Depok. Pada 2019 lalu, tim Ngopi berkesempatan untuk hadir menghampiri kegiatan Depok Kita. Iya, sekarang saya udah bersama dengan Kiki, Project Officer dari Depok Kita tahun ini. Halo Kiki. Halo Kak. Nah, Depok Kita ini kan udah berjalan 4 tahun ya Ki, di Kelurahan Bojong Pondok Terong. Tapi Sobat TVUI kayak penasaran nih awal terbentuknya program kerja Depok Kita ini, boleh diceritain nggak? Jadi program kerja Depok Kita ini tuh udah pertama kali terbentuk di tahun 2016. Itu waktu itu pas zamannya ketua departemen itu Kak Yoga. Nah waktu itu Kak Yoga tuh menginisiasi program kerja ini tuh sebenarnya nggak ada alasan spesifik kayak gue pengen kenapa pengennya Depok Kita kayak gitu. Tapi alasannya adalah waktu itu dari Sosma sendiri pengen punya sejenis program pengabdian masyarakat yang basisnya itu adalah community development. Akhirnya setelah merancang jadilah pertama kali terbentuk itu proposalnya. Nah, habis itu di tahun pertama, di tahun 2016 ini kita pertama kali kan kita butuh tahu kira-kira wilayah mana yang bisa kita bina untuk kita jadikan kampung binaan. Kita pertama kali datang ke Kota Depok dulu, bis Kota Depok, Kota Depok menyarankannya di mana. Terus kemudian Kota Depok nyaraninnya di ini nih di Kelurahan Bojong Pondok Terong. Akhirnya kita ke situ dan dari situ kita makin merucut. Ntar kelurahan tersebut nyaranin kita di spesifiknya di mana. Akhirnya waktu itu ada dua pilihan di sini sama di RT 4 RW 8 ini sama satu lagi saya lupa di mana. Pokoknya ada dua pilihan. Tapi yang dipilihan selain di sini tuh itu dari masyarakatnya kurang welcome. Makanya akhirnya setelah di sini diskusi ternyata lebih cocok di sini. Kebetulan juga dari pihak RT-nya, pihak masyarakatnya ini welcome banget kayak gitu. Akhirnya ya udah tahun pertama 2016 melakukan assessment pendekatan kepada warga. Di situ di akhir tahun 2016 ini baru nih dicetusin kira-kira kita mau bawa apa aja. Akhirnya dicetuskanlah bawanya kita mau bawa intervensi infrastruktur, pendidikan, ekonomi sama kesehatan dan lingkungan. Tapi setiap tahun bakal bawa fokus-fokus yang beda kayak gitu. Oke, boleh diceritain lebih lengkap mungkin rangkaian kegiatan yang dibawa oleh tiap-tiap divisi itu ada apa aja? Kalau misalnya infrastruktur sebenarnya kalau misalnya infrastruktur tuh lebih ke kita ngelihat nih di sini potensi infrastruktur yang bisa yang bisa dikembangkan supaya mengembangkan masyarakatnya juga seperti apa kayak gitu. Terus kalau misalnya pendidikan ya kita bikin sejenis kegiatan belajar tambahan lah buat buat masyarakat sini, buat anak-anak di sini kayak gitu. Terus kalau untuk kesehatan dan lingkungan kita bikin kegiatan-kegiatan yang ya berbau kesehatan sama lingkungan. Misalnya kayak kita ngadain medical check up, kita kerja sama sama pihak eksternal apapun. Terus ada juga kerja bakti dan kayak gitu-gitu. Terus terakhir ada intervensi ekonomi. Nah, intervensi ekonomi ini tuh kita intinya adalah kita menggali potensi apa sih yang dimiliki oleh masyarakat sehingga potensi tersebut dapat diarahkan kepada kewirausahaan supaya ya perlahan-lahan kita juga membantu perekonomian di sini ya walaupun ini butuh proses yang cukup panjang kayak gitu. Oke. Oh ya Ki, ini Depok Kita kan udah berjalan satu paruh ya berarti sekitar 6 bulan. Ya betul banget. Oke, kalau dari pandangan Kiki nih selaku Project Officer, apa sih manfaat atau dampak yang udah dibawa Depok Kita ini untuk masyarakat setempat di sini? Sebenarnya terakhir kita diskusi sama pihak warga sini, dampak yang cukup dirasakan oleh masyarakat adalah
di sini jadinya masyarakat tuh punya wadah untuk bertukar pikiran, buat ya bertukar pikiran tentang hal-hal yang lebih baik, tentang khususnya tentang kegiatan-kegiatan yang pengen diadain kayak gitu. Terus juga dari pihak Karang Taruna di sini jadinya mereka lebih tahu nih untuk menempatkan peran-peran setiap masyarakatnya seperti apa kayak gitu. Terus juga di sini juga jadi menggerakkan warga untuk lebih membuat kegiatan yang lebih positif, terus mengajak warga-warga lain untuk berkontribusi kayak gitu. Oke, jadi Depok Kita ini sebenarnya udah sangat membantu dengan menjadi wadah buat masyarakat di sini dalam berkumpul dan membuat kegiatan-kegiatan yang positif ya, Ki? Bener banget. Oke. Wah, menarik ya Sobat TVUI. Ternyata mahasiswa UI juga kreatif banget nih dalam membuat program pengabdian masyarakat. Tetap di Ngopi, ngobrol pakai isu. Dalam menjalankan programnya, Depok Kita melibatkan peran aktif masyarakat, termasuk pemuda dan pemudi yang tergabung dalam kelompok Karang Taruna. Semenjak kehadiran Depok Kita, kegiatan Karang Taruna menjadi semakin aktif dan terarah. Hai. Lagi pada ngapain? Emang kalian dari mana sih? Karang Taruna. Karang Taruna yang kerja sama-sama Depok Kita itu. Iya. Wah, pas banget nih, kita ngobrol-ngobrol yuk. Nih, mau Septi. Iya. Yusef. Halo Septi. Hai Kak, Septi udah berapa lama sih gabung di Karang Taruna bareng Depok Kita? aku udah 3 tahun gabung Oh, kenapa Septi tertarik buat gabung di Karang Taruna? karena kegiatannya juga asik, terus kayak ngumpul bareng teman-teman juga, terus kegiatannya yang positif, ke hal yang positif. Oh, tanggapannya dong Sep, kedatangan kakak-kakak dari UI nih. Buat kakak-kakak UI sih kayak mereka baik, terus kayak sopan juga dalam sini, terus kegiatan-kegiatan yang mereka bawa juga bermanfaat banget, baik buat remaja maupun buat warga yang di sini ya, terutama anak-anak. Oh, kegiatannya banyak bermanfaat ya. Kalau Septi sendiri pernah melakukan kegiatan apa aja nih bareng kakak-kakak di Depok Kita? Banyak kegiatan misalkan kayak pendidikan, terus kayak vertical garden, terus kayak mural juga contohnya ada di sini. Oh, ini contohnya ya yang terbaru ya. Oh, ada nggak sih pengalaman yang berkesan banget nih Septi bareng kakak-kakak dari Depok Kita? Pengalaman yang berkesan itu pas kayak saat ngajar sih, yang tadinya kayak nggak deket sama anak kecil jadi kayak deket, terus yang tadinya kayak nggak kenal sama mereka jadi kayak sekarang kalau ketemu hai kak gitu-gitu harus sapa kayak gitu, terus kayak itu sih bermanfaat banget sih buat kita sebagai remaja, buat kegiatannya gitu. Oke. Kan Depok Kita ini bakal satu tahun lagi nih ada di kampung sini. Ada nggak sih harapan atau pengennya bikin program apa nih bareng kakak-kakaknya? Harapannya sih ya semoga lanjut terus sampai terus ya kalau bisa sih ya. Karena kegiatannya juga sangat bermanfaat banget, baik apalagi terutama kayak anak remaja yang biasanya kayak hari Minggu cuma kayak ngumpul-ngumpul biasa, ini kayak ngikut kegiatan jadi lebih dekat aja sih. Terus kalau buat kegiatannya selanjutnya mungkin kegiatan di kesehatan mungkin ya, karena kayak di sini tuh banyak yang ibu-ibu kayak aduh nggak ada pemeriksaan kesehatan nih, mungkin ada diadain setiap minggu sekali gimana gitu. Jadi kedepannya pengen ada pemeriksaan kesehatan ya di programnya. Oke, Sobat TVUI, ternyata Depok Kita ini udah berhasil nih menggerakkan Karang Tarunanya supaya pemuda dan pemudi kampung Bojong Pondok Terong ini aktif melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Tapi gimana ya dengan bapak-bapak dan ibu-ibunya? Tetap di Ngopi, ngobrol pakai isu. Tema yang dibawa Depok Kita tahun ini adalah selangkah menuju kampung sastra. Melalui tema tersebut, Depok Kita berharap agar masyarakat di kampung binaannya menjadi masyarakat mandiri, yaitu masyarakat yang dapat menyelesaikan masalah-masalah sosial di kehidupannya secara mandiri. Di sebelah saya sekarang ini udah ada Pak Irwan, salah satu tokoh masyarakat di kampung Bojong Pondok Terong, Kelurahan Cipayung, Depok. Apa kabar Pak Irwan? Baik, terima kasih. Hari ini juga baik deh. Selama Depok Kita di sini tuh dampak apa sih yang udah Bapak rasain dari program-program kerja yang udah dibawa kita? Dampak yang kami rasakan ya, terutama pertama pemuda
pemuda kita di sini alhamdulillah sudah mulai ada kompakan, sudah ada saling kerjasama lah, karena sudah terbentuknya Karang Taruna. Mungkin kalau di daerah lain, di RT lain juga untuk Bonjoltero mungkin belum ada pada awalnya. Jadi kita termasuk juga sudah ada namanya pembentukan Karang Taruna. Kedua juga berikutnya khususnya untuk anak-anak ya, untuk anak-anak kita, jadi akhirnya anak-anak kita dari TK, SD, SMP itu banyak sekali perkembangannya sih ya. Bahkan kalau waktu ada program belajar, program kalau Depok kita tuh buatnya program pendidikan ya, program edukasi, edukasi, belajar, mengajar, itu katanya sih kalau menurut laporannya ya dari anak-anak Qatarnya sendiri atau bagian dari orang tua, di sekolah juga ada peningkatan, karena waktu itu programnya setiap minggu ada yang hadir, ada yang datang ngajar gitu, ada yang belajar, bahkan ada yang pernah kita juga kedatangan dari ISEC itu ya dari UI ya. ISEC itu untuk belajar bahasa Inggris, budaya asing gitu dari berbagai negara waktu itu. Ya, jadi kita welcome lah, senang sekali gitu. Intinya senang, anak-anak juga pada intinya saya melihat tuh senang. Nah, itu kan tadi yang pemuda kan anak-anak Pak. Sebenarnya Depok kita ini kan juga menyasar masyarakat kayak ibu-ibu atau bapak-bapaknya gitu. Ada sosialisasi, ada nggak sih tanggapan dari ibu-ibu atau masyarakat di sini yang pernah Bapak dengar nih tentang Depok kita? Wah, banyak ya. Pada intinya senang sekali. Bahkan ada pelatihan. Kalau khusus untuk ibu-ibu juga pernah ada pelatihan memasak, ada pelatihan penjaga kesehatan reproduksi. Waktu itu ada reproduksi untuk pencegahan kanker kalau nggak salah itu juga. Terus kesehatan itu dalam arti kata bagaimana kesehatan terhadap anak-anaknya gitu loh, terhadap lingkungannya. Yang kedua tanaman. Jadi kita dari dibantu sama dari Depok kita ini program Berkebun itu ya? Berkebun namanya ya, kalau nggak salah berkebun. Nah itu, jadi bisa dilihat lah, mungkin sekarang ada perubahan sedikit, walaupun ada perubahan tuh walaupun sedikit ya, makanya pasti ada perubahannya, terasa sekali. Walaupun hanya 4 tahun ini jalan ini banyak sekali perubahannya. Ya. Kita mungkin bisa dilihat di lingkungan kita walaupun sedikit, ada yang sudah banyak menanam, lingkungan juga sudah mulai nggak, kalau dulu waduh ya, sampah tuh kemana-mana, kita nggak bisa koordinir, sampahnya dibuang sembarang. Mungkin anak-anak juga nggak teredukasi dari orang tua maupun ini, karena ada dari teman-teman Depok kita ini membantu istilahnya masuk ke program kesini yang banyak sekali, jadi terbantulah istilahnya itu, jadi termotivasi. Ya. Intinya jadi kan, wah malu nih dari arah ini, jadi masa kita yang sendiri sebagai tuan rumah nggak aktif, nggak bersih, nggak ini ya, justru dari anak-anak, dari teman-teman Depok kita itu. Terakhir nih Pak, mungkin mahasiswa tuh jarang juga ya ada terjun ke masyarakat untuk ngadain program-program pengabdian kayak gini. Ada yang pesan untuk mahasiswa nih dari Pak Irwan biar mahasiswa juga tetap semangat buat ngelanjutin program-programnya ke depan nih. Pesan-pesan buat mahasiswa. Kalau pesannya mudah-mudahan tetap belajar. Mungkin ini salah satu, nanti kan mahasiswa juga akan terjun ke masyarakat ya. Mungkin ini untuk dari teman-teman dari Depok kita ini kan mungkin awal yang pertama, mungkin nanti dari tempat yang lain, mungkin dari sini, mungkin yang di sini masih kita nih lingkungan yang masih berada di pinggiran Jakarta, terutama pinggiran. Jadi mahasiswa diharapin terus belajar aja. Belajar. Sobat TVUI sekarang udah tahu banyak kan tentang Depok kita ini. Seperti kata Pak Irwan tadi nih, kalau program Depok kita ini diharapkan bisa terus berkelanjutan dan bisa menjadi wadah untuk belajar mahasiswa di masyarakat.
Sekian episode Ngopi kali ini, saya Andre beserta kru yang bertugas pamit undur diri sampai bertemu di episode Ngopi selanjutnya. Ngopi, ngobrol, pakai isu.